Seharusnya pemerintah membuat satu kebijakan tentang pemberhentian P3K honorer di daerah-daerah. Implementasinya harus jelas, Pak. Di Rakernas ini kita membahas semua permasalahan yang terjadi di kabupaten. Setelah itu kita menyampaikan ke presiden atau menteri terkait. Nah, itu intinya. Karena saya mendengar penjelasan secara detail tadi dari A sampai Z yang disampaikan oleh Kemenpan ini seolah-olah kita nggak dianggap di daerah. Dan ini masalah yang cukup serius, Pak. Kita di daerah, khususnya di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia terkait dengan penghentian tenaga honorer. Kalau kita bicara outsourcing, dia tidak akan sistem menyeluruh. Bayangkan kita di kabupaten, misalnya begini, Pak. Saya di Kabupaten Halmahera Selatan. Memang di sana di kita daerah itu daerah penghasil. Tapi penganggurannya semakin banyak. Kenapa? TKA jauh lebih banyak daripada tenaga kerja lokal kita. Ini harus punya solusi, Pak. Kalau kita tidak punya solusi, pastikan akan jadi masalah yang cukup serius. Dan saya sudah pastikan, saya sebagai kepala daerah, sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, saya akan menolak pemberhentian honorer di kabupaten saya. Itu sampai kapanpun, saya siap segala konsekuensinya, sanksi apa diberikan kepada saya pun saya sudah siap, Pak. Selama ini mohon maaf, dari pemerintah pusat selalu melempar bola panas kepada daerah. Ya sekali lagi bola panas, tepuk tangan dulu tuh. Contoh misalnya aja SKTM, terus kemudian sekarang honorer dan seterusnya. Berkait dengan nasib honorer ini. Sekali lagi, kita hampir sama semua kabupaten. Kita dilempari bola panas, padahal kita semua ini kan politisi, politikus yang selalu dilempar dengan bola panas dan suruh mengatasi sendiri. Maka dari itu Menpan RB, mohon izin Pak Alex, kita pernah ketemu di Betun, mohon ditunda dulu. Berilah skema-skema yang sesuai dengan aspirasi daerah. Banyak daerah-daerah kabupaten itu justru honorernya lebih banyak dibandingkan ASN. Maka dari itu perlu ditinjau ulang. Mungkin kita juga perlu roadshow ke DPR, pembuat undang-undang, sehingga nanti match. Tapi izinkanlah saya juga untuk menyampaikan bahwa kalau sekiranya kebijakan ini dilaksanakan, pasti terjadi keguncangan relasi sosial terganggu. Pertama. Yang kedua, kita pastikan juga bahwa kemampuan daerah ini tidak sama. Ya, kita tahu Papua, NTT, Maluku, sana itu banyak orang miskin. Kalau kebijakan ini terus, tambah orang miskin, pasti. Bapak menyampaikan tadi ada 1.100.000 yang mau direkrut, baru terrekrut 600.000. Ya bagaimana mau mereka bisa memenuhi syarat kalau yang disyaratkan itu umurnya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Ya, misalnya seperti itu. Yang berikut, guru dan tenaga kesehatan. Saya juga memastikan bahwa kalau sekiranya diberlakukan ini, ya saya sudah bisa pastikan daerah-daerah tertentu di mana guru dan tenaga kesehatan itu yang banyak, pasti sangat terganggu, kalau tidak saya katakan kolaps. Tetapi yang saya maksudkan hari ini, kalau kebijakan itu tidak ada pilihan lain dari pemerintah pusat, maka harus dipikirkan kompensasi bagi tenaga honorer yang ada. Di meja pimpinan di sana, saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal. Membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini. Saya contohkan, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemecatan ASN. Itu sudah. Tetapi pada saat yang sama rekrutmen pegawai itu ditentukan passing grade-nya oleh Jakarta. Dari lingkungan bisa berpengaruh terhadap mindset orang. Nah, saya berharap ini perlu dikaji, dimatangkan agar tidak terjadi apa yang kita sebut dengan kemiskinan absolut. Kita hidup di tengah-tengah daerah yang kaya mineralnya, tapi pada saat yang sama manusianya tidak berdaya
akibat dari cara rekrutmen yang melahirkan yang tadi disebut oleh beberapa teman disparitas kesenjangan sumber daya manusia. Nah, ini ironi yang perlu dipikirkan oleh kita semuanya. Passing grade kalau dipasangkan dengan putra-putri ataupun remaja yang ada di Jawa Barat dengan kami di Halmahera, kayaknya itu ada perbandingan antara langit dan aspal. Dengan metodologi yang sama, dengan nilai passing grade yang sama, di mana orang belajar di Halmahera dengan orang belajar di pusat IT, yang tentu tidak mungkin untuk dikomparasikan, disejajarkan dengan anak-anak di daerah Jawa. Ya tidak semua Jawa sih, tapi kalau bicara tentang passing grade yang indikatornya Jawa Barat, itu susah. Jangankan di Halmahera, Sulawesi juga susah. Tidak termasuk Goa di kampungnya Pak Sekjen. Negara ini tidak dibuat oleh para menteri. Indonesia ini dibuat oleh para rakyat yang termasuk yang pimpinannya adalah bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Tolonglah dipikirkan, ini masalah besar terhadap bangsa ini. 1 juta yang dipikirkan tadi lagi yang nanti diterima lagi di PPK itu, P3K itu. Itu akhir-akhirnya juga passing grade-nya Jakarta. Bayangkan di daerah saya ini kasuistis ini. 90 orang P3K yang akan diterima, lulus anak-anak daerah saya hanya 20 orang. Semuanya dari Sulawesi, dari Jawa. Itu artinya bahwa seiring dengan kerja karya besarnya Bang Rias Rasid terhadap otonomi adalah mengembalikan otoritas daerah untuk mendapatkan akses dan peluang-peluang ini tidak tergapai. Memberikan ruang sebesar-besarnya soal eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, memberi ruang yang sama terhadap bangsa ini dengan putra-putranya. Ini tidak tercipta akibat daripada kebijakan seperti itu. Jadi soal IT dan posisi passing grade tidak boleh dikonstatir disamakan dengan anak-anak kita yang ada di timur atau di Halmahera. Kalau saya bicara dalam koridor itu. Kemudian tadi terkait tenaga honorer, saya sepakat dengan beberapa kawan-kawan bupati yang teristimewa yang terakhir sampaikan oleh Pak Edi tadi. Harusnya memang ada afirmasi untuk putra daerah, Pak. Kalau ini tidak ada, maka fakta yang disajikan oleh Pak Edi tadi, ini yang terjadi di setiap daerah. Khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal, terkebelakang dibandingkan provinsi lain Indonesia. Karena itu harus dipikirkan ada afirmasi untuk itu. Untuk putra daerah sehingga dia bisa mendapat tempat di daerahnya sendiri, yang selama ini dia telah mengabdi begitu lama dengan sukarela, dengan tulus, dan dipastikan tidak akan pindah ketika terangkat. Karena ini sesuatu yang tadi sudah diarahkan langsung oleh Pak Ketua, bahwa pikiran-pikiran ini segera disampaikan untuk kami mendapat jalan keluar. Non-ASN di daerah itu luar biasa, apalagi menjelang COVID-19 kemarin dan akhir ini kita dalam rangka pemulihan. Maka kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa ini dipikirkan untuk ditunda, jangan sekarang. Kalau sekarang maka dampaknya sangat luar biasa kepada kami sebagai kepala daerah. Untuk itu izin Pak Ketua, saya sudah menyiapkan untuk press release ini kurang lebih 4 lembar yang saya harus sampaikan ke media. Tetapi tidak akan saya sampaikan saja pada Pak Ketua untuk menjadi bahan pikiran supaya kita mencari jalan keluarnya. Karena ini sangat berat. Jadi hanya dengan Pak Ketua saya serahkan ini untuk Pak Ketua nanti menyampaikan atau langsung kepada Menpan RB untuk dicari jalan keluarnya. Yang sekarang kita tidak siap untuk melakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Tahir Rago.